Halo semuanya, saya Baraimon Tamama S dengan NIM C1C023056 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirneka Putra SMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang timbulnya hutang pajak, hutang, penagihan, dan berakhirnya hutang pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Yang pertama, ajaran material menyatakan bahwa timbulnya hutang pajak pada saat diundangkannya undang-undang pajak dan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan, tanpa harus diikuti surat ketetapan pajak atau SKP oleh pejabat pajak. Yang kedua, ajaran formil merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, pemerintah, untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pajak pasif. Pada tahap ini, otoritas pajak hanya menerbitkan surat yang menyebutkan jumlah pajak yang harus dibayar beserta sanksinya. Surat tersebut diantaranya berupa surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding. Yang kedua, penagihan aktif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Yang ketiga ada penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Hapusnya hutang pajak. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak, bank-bank persepsi, atau kantor pos. Yang kedua, kompensasi. Dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak dianggap lunas. Yang keempat, pembebasan atau penghapusan. Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh Fiskus karena setelah dilakukan penyelidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.